Hai guys, sekarang kita udah ada di 5 Bisket Taco and Coffee. Saya Bang Raffi. Dan saya Nandevina. Sekarang kita mau nongkrong sambil ngopi-ngopi gitu. Bener banget, tapi nggak afdol nih karena zaman pandemi gini kita ngobrol sama kopinya nggak bisa ditemenin live music. Bener banget. Nah, tapi jangan sedih nih, Nos. Di zaman pandemi kayak gini, apa-apa serba virtual. Bahkan kita bisa nonton konser juga virtual. Oh iya. Bener banget. Nah, jadi kita nanti bakal ketemu sama CEO dari Rangkai Live. Boleh dijawab Bang? Bener banget. Nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ya. Jadi tangan dulu. Oke Non, nah sekarang kita sudah bersama tim dari Rangkai Live. Tadi kan kita udah ngomong sedikit tuh mengenai virtual konser. Nah ini kita bisa langsung kenalan sama mereka. Bisa langsung perkenalan diri. Bang. Saya Rangga. Bang Rangga. Bagian dari Rangkai Live. Oke. Saya Bram, saya termasuk co-founder juga dari Rangga di Rangga. Oke, Bang Rangga dan Bang Bram. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nggak sedikit, pastinya banyak nih mau ngobrolnya. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Bang. Rangkai Live itu sendiri apa sih? Rangkai Live itu konser virtual, konser musik virtual yang kita bangun di masa pandemi ini. Itu sudah kita jalankan sebanyak 6 kali dan sudah kita implementasikan juga kerjasama dengan Kemenparekraf dan Disparekraf untuk hybrid event. Itu di bulan Juli kemarin. Berarti seterusnya itu baru saat pandemi ini ya? Betul. Kenapa sih Bang bisa kepikiran untuk ngebuat Rangkai Live? Apa sih motivasi atau pemikiran-pemikiran awal nih yang akhirnya terbentuk nih Rangkai Live? Oke, jadi sebenarnya kita berdua tuh sama-sama pelaku. Di dalamnya tim kita juga banyak pelaku juga, pelaku seni, pelaku event. Ya selama pandemik otomatis banyak event yang batal. Kita berdua berpikir nih, kayaknya kalau dulu aja nggak mungkin kan, kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Udah kita ada ide gila, kita bikin aja yuk gitu. Kalau nggak ada yang bikin ya kita yang bikin aja. Oke. Akhirnya tercetuslah ide bikin konser virtual di Rangkai Live ini dengan kita berdua dan ada teman-teman juga yang lain sebenarnya. Karena sebenarnya tadi saya bilang kita tuh sebenarnya isinya tim. Kita berlima sih, bisa internal co-foundernya berlima. Kita salah satunya dari berdua ada siapa itu? Zaki, Zakaria Berata, Tristan Juliano, sama Kazuya Nurhamin. Oke. Jadi memang dari Rangkai Live ini sendiri itu merupakan platform ya bagi para musisi yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta ya? Sejauh ini masih Jakarta dulu, karena kita belum bisa keluar daerah juga. Kita fokus masih di daerah kita, kebetulan kita tinggal di Jakarta. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk di luar Jakarta juga. Benar. Nah, kalau berbicara mengenai konser nih, kan kalau konser pada umumnya kan kita udah sering nih. Apa sih sebenarnya tantangan yang paling berkesan nih untuk memulai adanya virtual konser itu sendiri? Oke, siapa yang mau jawab? Mungkin tantangan pertamanya itu niat ya. Niat. Soalnya kita bangun Rangkai Live itu kemarin kurang lebih 1 minggu ya, berapa ya? Dari Zoom call pertama kali. Telepon-teleponan, kontak-kontakan sampai cukup jadi. Cepat dong prosesnya. Cukup cepat. Dan kita mikir lah kita coba dulu aja. Tantangan terbesarnya kalau di Indonesia pasti internet. Betul. Kan? Dan yang kedua adalah 2 arah. Gitu. Jadi bagaimana cara kita membangun sebuah konser atau kita bilang hiburan lah ya, hiburan secara virtual yang bisa dinikmati 2 arah. Karena selama ini kalau kita lihat di YouTube atau lihat di platform video lainnya itu 1 arah kan, kita nonton. Sedangkan masyarakat butuh engagement nih, butuh tanggapan, butuh ngobrol dan kawan-kawan. Jadi kita bangun, oke, kenapa nggak kita buat yang lebih
engage, yang lebih dua arah. Karena kita lihat virtual itu hebatnya bisa dua arah. Itu jadi challenge di situ. Itu pertama kita bangun. Secara sistem dan kawan-kawannya betul challenging. Mungkin Pak Bram, Mas Bram bisa lebih ngebahas gitu ya, karena iya. Ya, sebenarnya kan kita ini bukan company, kita bukan satu entitas besar ya. Kita tuh satu tim semua isinya pelaku, individu pelaku. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya saat kita mau mulai juga gimana ya, kita ngerti caranya tapi kita bukan perusahaan yang oke, tinggal bayar sewa semua terus jadi. Sedangkan di situasi lagi pandemik ini juga nggak mudah juga untuk ngomong masalah pendanaan, sponsor dan lain sebagainya. Jadi benar-benar setuju sih tadi Mas Rangga ngomong niatan tuh yang benar gitu. Emang udah pokoknya kita gimana caranya harus bisa jadi satu solusi gitu. Saat semua orang sedang komplain, orang sedang mungkin beberapa ada yang blaming dan ada yang waiting nunggu keajaiban terjadi, kita berpikir ya kita harus ciptain gitu. Itu sih sebenarnya. itu yang namanya Welcome, intinya sesuai dengan namanya kita ngerangkai. Jadi merangkai Kita merangkai. sebuah acara ini. Kita benar-benar merangkai gitu. Jadi tadi karena isinya banyak orang, banyak pelaku, kita banyak pelaku, jadi kita rangkai aja teman-teman semua. Dan terciptalah si virtual concert itu sendiri. Iya betul. Oke, nah mungkin bisa dibahas lebih detail lagi nih kalau masalah teknis nih Bang Bram. Kalau misalnya untuk live sendiri yang off air sendiri itu kan biasanya untuk sound check-nya sendiri, terus persiapan panggung itu kan pasti lama sekali tuh kan. Nah, bagaimana kalau kita untuk memulai si virtual concertnya itu? Pasti sangat berbeda dong, dan tantangannya pasti lebih berat saya rasa ya Bang. Mekanismenya kali ya. Iya. Ini pertanyaannya cukup berat ya. Enggak, sebenarnya sih kalau ngomongin tingkat kesulitan dalam arti teknis ya, sebetulnya sih mau virtual ataupun offline konser tuh gak jauh beda sebenarnya. Tetap pada intinya kayak tadi disebut ada sound check, misalnya ada persiapan stage dan lain sebagainya. Harus ada brief dulu dengan artisnya kalau acara mulai. Sebenarnya hal-hal itu tetap dijalanin. Hanya yang mungkin baru buat kita adalah karena pandemi ini gimana kita ngerangkai satu acara sifatnya juga live bukan tapping, jadi nggak ada editing juga di situ dan disiarkan online gitu secara langsung. Dan kita nggak bisa kontrol juga siapa ya yang nonton kita saat itu kan. Jadi mungkin tegangnya lebih ke briefing ke kru, production, ke artis, do and don'ts-nya apa sih yang dilakuin saat acara berlangsung. Paling itu aja sih. Karena pas awal gue juga belum ada vendor virtual. Betul. Karena benar-benar baru. Ya. Jadi kita benar-benar coba-coba aja sendiri coba-coba aja. Yang penting tadi niat dulu ya. Berarti sekarang udah berapa kali ngelakuin konser virtual itu sendiri tuh Bang untuk Total udah 6. Udah 6 ya? Sudah lebih dari 14 musisi dan influencer di Indonesia yang udah bekerja sama. Mungkin ada sebutinnya adalah antara India, Nadina Mizan, lalu Teddy Aditya, Ariel Nayaka, dan ada yang lainnya juga. Vira Talis dan kawan-kawan juga itu sudah bermain sudah merangkai bersama rangkai. Oke, siap. Kita merangkai bersama lah. Benar. Oke, sebenarnya dan kalau dari rangkai live sendiri itu terkhusus di musisi saja atau misalnya nanti apapun itu bentuknya performing arts bisa divirtualkan juga atau gimana? Betul. Kalau dari kita memang kalau di awal musisi. Oh, baru targetnya dari musisi. Tapi di rangkai live juga kita lihat bahwa ada talk show-nya kan. Nah, kita kemungkinan kemarin tanggal yang kelima itu dengan Ibu Deputi Kemenparekraf dan Om Adi MS. Lalu kita juga sempat juga dengan Nazla Alifa, lalu juga Aswan, Agatha Priscilla. Jadi kita sangat membuka buat semuanya bisa masuk. Karena intinya virtual itu adalah media. Benar. Itu medium, jadi medium baru, bukan media, sorry. Medium baru. Jadi apapun yang kita mau tampilkan bisa di situ. Betul. Jadi nggak terbatas di satu segmen ya. Betul. Bisa menambah. Serunya tidak terbatas oleh tempat. Betul. Tempat tuh venue bukan jadi masalah ya sebenarnya. Bisa di mana aja. Ya. Orang bisa nonton rangkai live lagi di toilet, Oh. lagi di kasur, lagi di jalan. Tiba-tiba, Bisa. iya, Kalau misalnya nonton offline harus datang. Nah itu Iya. kan itu ternyata sebuah blessing disguise ya.
keuntungan atau kebahagiaan yang kita temukan di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya kan virtual konser itu sebenarnya sudah mungkin saat ini sudah cukup banyak ya di luar dari Rangkai Live. Apa sih yang membedakan antara virtual konser dari yang di luar dan dari Rangkai Live itu sendiri? Apa perbedaan yang paling mungkin signifikan? Mungkin paling signifikan satu adalah kita selalu live. Oke. Kita selalu live. Kita tidak pernah tapping. Kita nggak pernah tapping. Nggak pernah tapping. Kita nggak pernah tapping bilang live juga nggak pernah. Kita selalu live. Karena ini saya selalu edukasi juga ke teman-teman juga selalu gitu bahwa bedanya apa live sama tapping. Kalau live itu apa yang kalian lihat itu yang terjadi, dan hebatnya live lu bisa kalian bisa tektokan kan, bisa dua arah itu. Oh, jadi bisa langsung dua arah Bisa ya dua kalau arah. di Rangkai Live. Ada beberapa video kalau lihat kayak artisnya juga baca komen kayak wah makasih ya gitu, oh nyokap gua nonton nih gitu. Jadi bisa langsung lihat komen bisa ya. komen juga. Itu yang nggak bisa menurut kami bedanya di situ ya, salah satu kami. Jadi Lebih engage audience ya. Betul. interaksi yang orisinil sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita suka lucu juga baca live chatnya tuh, tiba-tiba ada yang kayak ketemu keluarganya di live chatnya tuh jadi malah reunian gitu. Jadi tapi mungkin beberapa orang lihatnya jadi kayak jadi nggak keren atau jadi nggak kayak konser-konser pada umumnya. Cuman justru kita melihat justru ini jadi satu harapan baru gitu di tengah situasi orang lagi stres, orang lagi butuh hiburan. Setuju banget. Karena kunci hidup kan sandang, pangan, papan, dan hiburan. Hiburan justru core-nya sih bisa dibilang ya. Karena kalau hidup udah flat doang nggak ada hiburan, apalagi pandemi kan. Performing arts benar-benar mati. Jadi seru. Jadi kalau ngomongin virtual wah seru banget, bisa kemanapun. Bisa kemana-mana. Benar-benar. Nah, mungkin kita bisa ceritain nih, yang paling berkesan selama Rangkai Live sampai sekarang, momen apa yang paling berkesan? Atau misalnya dari talent yang sesi yang mana ya? Momen hari ini? Oh enggak. Karena tidak mau diajak gitu kan. Karena tidak diajak kan. Kalau momen paling berkesan pasti kita harus selalu bilang episode kelima. Karena itu implementasi CHSE pertama. Hybrid event. Jadi bayangin kita mau bikin konser. Jadi pola pikirnya adalah bikin konser musik yuk. Lagi pandemi nih, bikin konser musik yuk. Nggak mungkin kan. Yang kedua, di kafe deh biar ada orang datang, lebih nggak mungkin. Yang ketiga, terus kalau nggak ada pengen datang yang nonton dikit dong, itu virtual deh, ya udah kita buat deh jadi satu namanya acara Rangkai Live hybrid virtual music concert. Jadi di acara itu episode kelima dengan Nadine Hamiza, bisa dicek ada di YouTube. Nadine Hamiza udah di coffee shop, yang datang juga ada dari Bu Deputi Kementerian. Lalu internetnya bukan di rumah, bukan di kantor, internetnya di coffee shop. Jadi constraint, masalahnya tuh wow ya, kalau gue bilang gitu doang. Kalau dari itu bukan lebih riskan ya? Betul. Saya juga kalau kita yang sekarang juga mau buat lagi, boleh lagi. Ternyata siap ya, udah siap langsung. Iya, tapi dalam arti ternyata internet nggak juga begitu jadi masalah. Teknis nggak begitu jadi masalah ya. Yang paling masalah adalah sebenarnya CHSE. Karena konser kita sama-sama juga, ini orang di satu ruangan, kita nggak kenal, gimana caranya ya? Itu paling deg-degan tuh kalau kita. Nah itu juga sih Bang, kan sekarang lagi pandemi ini. Terus ngomongin soal CHSE, sebenarnya gimana sih Rangkai Live meliputi protokol RS itu sendiri di virtual live-nya? Oke, kalau yang untuk di episode kelima ya, ini saya detail lebih karena itu satu-satunya konser Rangkai yang ada penontonnya. Selainnya nggak ada penontonnya, selainnya kita di studio, bukan studio sih, di rumah teman partner kita di rumah. Intinya adalah hanya dua sih kalau saya lihat, pencegahan dan pengendalian. Gitu. Jadi harus ada pencegahan dalam arti ya semua harus pakai masker, ya kan? Harus ada jaga jarak, harus ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Kita batasi penontonnya. Lalu yang kedua pengendalian, kita menggunakan protokol yang sesuai dengan pedoman dari Kemenparekraf. Gitu. Jadi ini cukup menarik juga dan cukup menantang karena kita bilang kita harus kolaborasi dengan banyak pihak. Benar. Jadi nggak cuma kita bikin acara doang, tapi kita harus ke dinas kesehatan, ke polisian, ke Pol PP, ke Satpam Ruko. Kita di 7 hari kopi gitu kan, ke Satpam Ruko. Kita harus bilang ke Disparekraf, Kemenparekraf. Itu untuk buat satu event ada 6 izin. Satu banyak doang gitu ya. Betul, 6 izin. Mungkin kan kalau enggak, tapi kan kalau konser yang lain juga gitu kan, sama. Iya, tapi kan dia datengin 10.000 orang. Ya kan? Ini datang cuma 24. Jadi antara effort sama apa itu ya sebenarnya kalau dilihat nggak masuk lah. Tapi ingat bahwa
karena virtual orang-orang bisa nonton. Benar. Itu kuncinya. Ya kalau misalnya bikin offline saja nggak ada virtualnya 24 ya rugi lah pasti. Rugi lah artinya antara effort sama yang datang kayak ya elah. Karena bener-bener sangat sedikit dan yang datang RSVP ya. Kita ada QR code-nya, Iya, benar. semuanya bener-bener Harus reserve dulu. reserve semuanya dan undangan only itu sih. Jadi kurang lebih pada pesan itu. Dan dari Bram juga challenging juga ya dari sisi Karena gini, sebenarnya kalau kita bicara tentang CHSE kaitannya dengan kondisi pandemi sekarang, tanggung jawab penyelenggara event tuh sebenarnya satu yang paling besar, itu ngasih satu contoh ke audiens, ke masyarakat luas, untuk tetap disiplin gitu. Betul. Oke, kita mau senang-senang, kita mau ada hiburan, nggak dilarang, dan kita memang butuh itu, tapi gimana cara kita melakukan itu dengan tanggung jawab. Kan sebetulnya itu yang sering banget terlupa gitu, sering banget kita miss di situ gitu. Dan mungkin kita berpikir yang penting bikin acaranya seru, heboh, asik gitu. Cuman itu udah apa ya, udah jadi satu-satunya yang utama gitu di tengah kondisi lagi kayak gini. udah bukan nyari wow-nya gitu. Betul gitu. Tapi gimana kita bisa ngasih hiburan yang layak, ngasih hiburan yang juga ada unsur nilai pembelajarannya juga dan tanggung jawabnya. Nah itu sih yang sulit tuh. Hiburan yang benar-benar langsung sampai gitu ya. Betul. Ke audiensnya langsung. Betul. Karena kan kalau selama ini kalau misalnya hanya nonton dari YouTube doang, kayak nonton videonya doang kan itu banyak distraksinya, banyak bosennya. Jadi mungkin kalau dari rangkaian ini kan engage-nya lebih banyak tuh. Kita bisa langsung ngobrol di sana. Jadi lebih antusiasnya ke rangkaian mungkin lebih banyak lah. Benar-benar. Kalau dari masyarakat sendiri, feedback untuk Rangkai Live itu gimana nih Bang? Udah pernah dengar belum dari feedback dari masyarakat gitu yang dengerin Rangkai Dari Live? penonton-penonton sebelumnya. Kalau kita sih memperhatikan ada beberapa yang jadi fans masyarakat. Karena nah ini juga menarik. Karena di setiap di Rangkai Live kita selalu ada dua artis. Selalu ada dua musisi lah. Satu musisi yang besar namanya, satu lagi yang belum besar, cuma kita lihat ini punya kualitas yang bagus. Nah banyak yang berterima kasih ke Rangkai, makasih ya gue jadi tahu artis A nih, karena gue nonton Rangkai Live. Itu ternyata yang apa ya, jadi nilai tambah. Orang jadi beli, orang jadi percaya bahwa sama Rangkai Live, audionya udah pasti ya. Itu saya bilang sama tim juga, audio video nggak boleh di diskon, harus bagus. Betul. Yang kedua pemilihan artisnya harus bagus. Jadi bukan yang kita sok-sok milih, nggak, kita pengen kerja sama semuanya, cuman jangan sampai kita mengecewakan juga penonton. Betul. Ya kan? Jadi udah mulai banyak orang yang menemukan artis A, artis B, artis C di Rangkai. Jadi Rangkai Live itu sendiri secara tidak langsung bisa jadi wadah buat musisinya itu juga ya. Oke, kalau bicara misalnya masalah talent, untuk approach talentnya sendiri itu apakah ada kayak kualifikasinya harus misalnya musisi yang minimal kayak berapa tahun sudah ada? Ya. Masih Kita ada kurasinya. Kita ada kurasi. Poin-poin kurasi ada, tapi itu digunakan internal aja. Kita kurasi intinya ada dua, main artis sama main musician sama musician. Bukannya menolak ya, bukan sosok milih, cuman Kualitas ya. karena banyak yang mau, banyak juga yang mau, dan kita harus lihat bahwa sesuai segmen Rangkai nggak. Berarti kalau ngomong bisnisnya itu harus sesuai segmen Rangkai nggak. Terus peralatannya bisa nggak? Karena ternyata constraint-nya live nggak semua alat musik bisa loh. Karena ya kita di studio kan tiba-tiba wang gitu kan. Itu pernah pengalaman soalnya. Ya kan mau soal bagus, jadinya jadi nggak bagus gitu ternyata. Itu jadi banyak constraint yang kita lihat, yang kita pelajari. Gitu sih. Jadi menurut saya serunya di situ gitu. Si Rangkai Live ini. Sebenarnya kalau lagi pandemi ini sebenarnya banyak banget yang musisi-musisi kita tuh yang benar-benar off eventnya gitu. Kalau misalnya dia kayak tertarik buat join di Rangkai Live itu sendiri, memungkinkan atau enggak? Mungkin kok. Sangat memungkinkan ya. DM aja. Oke. Oh berarti cuma tinggal DM aja ya? DM Bisa langsung. kirim ke email. Biasanya kalau DM ntar saya akan kasih emailnya. Kalau nggak email langsung ke Rangkai. Ada mungkin di Instagram. Email aja, kita juga banyak dapat, dan kita juga bukannya memilih-milih lagi ya, tapi kita sekarang masih menampung. Betul. Karena nggak sedikit yang sudah masukin ke Rangkai Live juga, dan kita sangat pengen sebenarnya, sangat pengen memfasilitasi dan membuat biar ini tuh bagus gitu. Betul. Musisi mungkin masih pendatang baru, tapi dia punya tempat yang bukti yang bagus gitu Mas Zari. Oke. Kalau berbicara pandemi lagi nih,
Ini kan kita sudah sampai di penghujung tahun. Pasti kalau untuk berbicara ke tahun ke depannya pasti saya rasa dari Rangkai Lab sendiri sih mungkin sudah menyusun inovasi-inovasi baru kali ya. Mungkin bisa diceritakan, di-share ke kita planning ke depannya akan seperti apa sih Rangkai Lab itu sendiri. Mungkin sekalian sama harapan juga kali ya, di tahun depan mau apa sih yang mau dilakukan Rangkai Lab, harapannya mau apa? Oke. Kalau harapan pasti banyak banget. Pasti pelaku seni di manapun pasti harapannya sama. 2021 kita pengen pandemi ini udah mereda, walaupun mungkin belum bisa 100% hilang total. Kemudian perizinan juga mulai dikeluarkan untuk bisa ada pertemuan fisik, ada acara yang sifatnya fisik ya, walaupun dalam skala yang terbatas. Kalau kaitannya dengan Rangkai Lab sendiri pengen apa sih di 2021? Sebetulnya 2020 kemarin jadi satu pembelajaran besar buat kita semua bahwa membuat event itu tidak lagi harus melulu dibatasi dengan fisik ya, dengan tempat gitu. Harus ada orang datang, bisa dengan virtual. Tapi ternyata kita belajar juga bahwa gimana kalau kita kombinasikan itu gitu. Karena kita belajar di episode 5 ya dengan Kemenparekraf itu ada penonton yang datang tapi tetap ada virtualnya, hybrid. Kita lihat ini akan menjadi masa depannya gitu. Kita lihat ini akan jadi masa depan yang panjang, baik dalam situasi pandemi ataupun mungkin setelah pandemi ini berakhir gitu. Karena pasar yang akan menikmati hiburan kan kedepannya adalah anak-anak muda yang sekarang mungkin lagi di tahun SMP atau SMA gitu, dan mereka sudah terbiasa dengan situasi ini gitu, belajarnya juga lewat Zoom misalnya gitu. Jadi ini jadi masa depan sih sebenarnya. Mungkin saya nambahin Mas Bram ya, nambahin dalam artian virtual concert tidak akan pernah menggantikan offline. Karena industri hiburan ini low touch ekonomi yang experience banget deh. Jadi kita sadar kita tidak akan menggantikan konser offline, kita hanya menambah layar, menambah tempat distribusi baru untuk teman-teman musisi dan sebagainya. Karena offline konser yang datang merasakan experience, tapi online konser orang-orang teman-teman kita yang nggak bisa datang ke Jakarta, nggak bisa semewah di Pulau Jawa mungkin konser banyak, itu bisa merasakan juga. Itu yang kesempatan. Betul. Nah untuk 2021 saat ini Rangkai Live kami sedang membangun produk baru. Mungkin di pertengahan tahun 2021 kita baru rilis, cuman pengembangan kemana akan kita rilis di tahun 2021. Masih surprise berarti ya. Oke, sedang dibangun lah. Oke, siap. Nah, oke, mungkin dari Bang Bram dan Bang Rangga ada pesan-pesan nggak untuk pelaku musik di luar sana dan pelaku seni pertunjukan juga di luar sana, gimana sih caranya supaya bisa survive sama pandemi? Mungkin kalau dari saya sendiri, Bapak ini untuk teman-teman gitu kan. Khusus. Kalau saya jadi gini. Gimana? Kalau saya ya buat tahun 2020 ini intinya sekarang bulan Desember tahun 2020 kita setiap orang harus apresiasi dari kita. Itu yang sering lupa. 2020 itu adalah pandemi dan kita mengalami krisis ekonomi terparah semenjak Great Depression 1929 sampai 1939. Betul. Ini ekonomi dan kita harus apresiasi bahwa kita masih bisa hidup loh, kita masih bisa bernafas loh. Coba ngaca ke kaca, coba itu aja. Makasih ya Rangga, terima kasih ya Rangga sudah bikin saya survive di tahun 2020. Ini pandemi, ini sebuah, menurut saya harus bilang bukan selebrasi tapi apresiasi. Berikanlah diri apresiasi. Karena yang paling sering orang lupa, dan saya juga sering lupa, apresiasi diri, menghargai diri sendiri. Kita bisa bilang, sepatunya bagus ya, tapi nggak bisa bilang sepatu gue bagus kok. Handphone gue bagus kok. Benar-benar. Itu sih kalau dari saya. Jadi buat musisi, buat semuanya, apresiasi bahwa sampai detik hari ini, kalian menonton video ini masih bisa menonton, masih bisa bernafas, bisa hidup. Kalau berat pasti berat, semuanya berat lah. Challenging. Justru ini pandemi bisa dijadikan momen sebagai evaluasi dan tentunya jadi momen buat kita benar-benar bersyukur sih dengan apa yang ada, dengan apa yang kita punya dan memaksimalkannya bagaimana. Keren banget. Mungkin selalu ada pelangi kan? Ya, Pelangi kan? Gitu. Betul.
bisa Mau ditambahin? Bram. Iya, sebenarnya nggak jauh beda sih. Intinya buat terutama buat saya pribadi itu situasi pandemi ini saya jadi punya kesempatan banyak gitu buat ya benar tadi evaluasi. Kemudian terpaksa gitu. Awalnya terpaksa kita keluar dari zona nyaman kita. Kita udah punya satu rutinitas yang udah paten gitu. Tiba-tiba harus dihadapin, ayo harus mikir dari nol lagi, dari ulang lagi. Ayo gimana jalan keluarnya untuk tetap survive dan tetap ada pengembangan. Yang pada akhirnya ujungnya pasti apresiasi lagi. Gitu. Pasti ujungnya apresiasi. Nah, karena kalau apresiasi itu nggak bisa, nggak mungkin kita berpikir mau ngomong pengembangan lah, ngomong kemajuan dan lain sebagainya. Jadi intinya sih itu sih evaluasi lagi, lihat ke diri sendiri, ya kasih penghargaan yang sangat layaknya aja. Dan itu sebenarnya sejalan juga sama Rangkaila. Kita di bulan Desember ini, November-Desember ini kita belum ada acara lagi. Kita ngerasa bahwa sudah cukup dulu. Kita apresiasi yuk. Kita di tim juga kita apresiasi. Gila ya, kita udah jalan diterapkan ya. Iya, kita udah jalan 6 event loh. 6 acara. Terus teman-teman daerah juga, teman-teman yang lain bisa ngeliat Rangkai. Ada komentar negatif, ada positif, nggak apa-apa. Yang penting orang bisa ngeliat Rangkai. Nah di akhir tahun ini internal kita juga kita ngeliatnya harus apresiasi. Dalam artian kita harus memberikan tempat juga. Ada beberapa teman-teman baru buat konser virtual, kita dukung terus. Kita selalu mendukung. Jadi nggak berjalan sendiri, tapi kalau bisa ya kenapa nggak berjalan bersama-sama. Betul, karena yang bisa bantu kita adalah kita sendiri. Betul. Berarti kuncinya emang evaluasi dan apresiasi ya. Betul. Kalau seperti itu. Mungkin satu lagi kolaborasi. Oh iya, Kolaborasi. Bener-bener berasa banget tuh di pandemi ini udah nggak bisa lagi tuh kayak gue hebat sendiri. Iya, betul. Bisa. Itu benar-benar terasa banget. Terasa banget dan mungkin kalau dengar cerita dari teman-teman saya gitu banyak yang ya nih gue jadi akrab lagi sama ini gitu. Bener. Tapi akhirnya mereka jadi bisa bikin satu hal baru, bikin satu inovasi baru. Bang, ada pertanyaan nih dari saya sendiri. Jadi kan kalau kita tahu orang-orang banyak juga nih yang mikir kalau konser virtual tuh mahal, capek juga banyak persiapannya, tapi nggak ada yang nonton takutnya. Nah kan kalau dari Rangkai Live sendiri udah 6 nih, gimana nih menurut abang-abang gimana caranya? Kalau dari saya sih intinya virtual itu nggak harus kompleks. Ya, kita bikin IG live itu udah virtual konsep. Kita bikin Zoom free kan 100 orang kan, virtual konsep. Jadi banyak cara, banyak media, banyak platform. Betul. Nah, kalau secara detail teknis ya kita pun di Rangkai implementasi minimalis gitu. Karena minimalis di dalam konsep. Tapi menurut kami minimalis adalah maksimalis. Kita memaksimalkan apa yang kita punya. Betul. Kita nggak bisa bermana-mana. Mungkin dari Mas Bram bisa lebih akan lebih ngebahas tentang gimana sih ngebangun yang minimalisnya gitu. Karena kan saya setuju sih dan harus banyak teman-teman bikin virtual konser atau acara virtual lah gitu. Sebenarnya sih kalau ngomongin cara dengan arti teknis ya kayaknya sih anak-anak sekarang mungkin jauh YouTube lah ya. Gua di YouTube pasti ada ya. lebih canggih-canggih lah gitu. Bisa googling ya kan, bisa cari di YouTube. How to-nya tuh udah ada semua. Tapi sebenarnya esensinya adalah oke, kita tahu cara bikinnya, tapi apa sih mau kita bikin? Nah itu yang lebih penting untuk kita brainstorm, untuk kita bahas. Dan kalau kita nggak tahu maunya kemana, ujung-ujungnya kayak tadi dia bilang ribet lah, mahal segala macam, ujung-ujungnya nggak ada yang nonton juga. Ngapain deh nyerah deh, gue nggak bikin lagi gitu kan? Nah sebenarnya memang bukan gimana cara bikin how to teknisnya, tapi apa sih mau kita sampaikan, seperti apa sih ya konsepnya, ya ada pesannya juga gitu. Kalau kayak Rangkai bikin ya pesan kita emang ada harapan loh di tengah situasi sulit kayak gini, dan walaupun sulit bukan berarti kalian harus bikin acara jadi tanpa tanggung jawab. Tetap yang tadi balik kerja hasilnya harus dijalankan. Sebenarnya kalau cara mudahnya kalau saya sebelum teknis, saya setuju teknis tuh how to. Sebenarnya paling penting tuh 5W1H. Saya kunci 5W. Ini mungkin bisa jadi tipsnya. Iya, 5W1H. Jadi sebelum virtual. bikin konser atau sebelum mengambil putusan, 5W1H dulu harus tahu siapa yang nonton, di mana live-nya, ya kan? Lalu kapan, ya kan? Jadi masih banyak komponen-komponen yang gitu. Itu 5W1H menurut saya itu kunci utama sih. Kalau kita bisa ngejawab 5W1H, baru deh kita ngomongin
pakai platform apa, pakai alatnya apa, itu Teknisnya teknis. seperti Teknis. itu. Betul. Gitu. Karena pun pakai handphone bisa bikin live. Bisa IG banget. bisa, Zoom call bisa bikin live. Itu handphone. Gitu. Kalau misalnya, Mas tapi saya nggak punya internet, nggak punya handphone, ya berarti jangan virtual, gitu kan? Maksudnya jadi bener-bener minimalis tuh bisa kok, bisa banget. Jadi berangkat dari hal-hal terkecil dulu. Iya, karena iya saya berapa kali juga ngobrol sama teman-teman ngeliat mahal dong bikin rangkaian live. Ya makanya tergantung gitu, tergantung. Saya selalu jawabnya tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya gini, misalnya penyanyi solo gitu, ya buat apa bikin rangkaian live? Kalau rangkaian live kan karena kan ada band, ada musik, kan penyanyi solo sendiri ya udah. Yang penting kan live dulu. Di Zoom bisa. Mic juga sekarang nggak mahal-mahal kok, beli di e-commerce. Iya, Mic di itu juga e-commerce bagus kan. Soalnya sama aja kayak orang komunitas gitu. Main sepeda gitu nggak ada habisnya, dia pasti kurang ya. Beli ini, beli ini. Sama juga persis ya kan, naik terus ya kan gitu. Sama persis kayak di rangkai juga naik terus, budgetnya masih naik. Wah ini kurang nih, harus 2K, 4K gitu kameranya, padahal ya perlu nggak sih? Gitu. Betul. Balik lagi ke situ, root saya adalah 5 satuan itu. Dan yang paling penting kalau virtual saya setuju sama Mas Bram tadi, kolaborasi. Nggak bisa nggak bisa sendiri. Iya. Nggak akan bisa sendirian. Rangkai pun bisa berdiri sampai saat ini, bisa bangun 6 konser karena kita baru mulai merangkai. Kita ini baru mulai. Kita mau mengajak teman-teman semua, ayo kita sama-sama merangkai. Karena kalau punya ide, ya, kalau punya ide, punya produk, punya bisnis, punya apa, ya pokoknya harus langsung dirangkai. Betul. Harus langsung dirangkai. Benar-benar. Karena buat apa? Karena masuk panci doang. Iya. Dari niat langsung bisa ditangkap. Betul. Think big, start small, fail fast. Oh, good. Bagus banget. Bagus banget tuh. Oke. Mungkin bisa diulang Mas Iya, kata-katanya. yang terakhir. Biar penonton denger nih. Gitu. Ini nggak ada. Oke, transisi ya. Ya. Nanti di sini ya. Think big, start small, fail fast. Ini Oke. sebenarnya kuncinya startup kan. Benar. Benar penting banget. Rangkai juga gitu kok. Wah, failnya banyak ya. Oke. Mau lihat bukti failnya? Lihat rangkai pertama. Itu uji coba. Oke. Iya. Enggak fail. Saya itu Enggak uji coba. dong. Justru itu start Iya, awal. betul. Karena kelihatan dari 1 sampai 6 perkembangannya kelihatan. Iya. Nah, kalau orang lihat sekarang kan, wih gila rangkaian udah ke-6 ngajak Vera. Kalian kan nggak lihat itu Iya. pertama kalinya kita gimana itu. Itu failnya kita belajar banyak. Benar. Kita juga banyak lah intinya. Yang penting start small. Bener-bener small dulu. Sembari jalan, sembari belajar lagi. Betul. Berarti dari setiap acara virtual yang ada selalu ada pembelajaran baru ya buat nextnya Pasti. lagi. Oke, Dan mungkin jangan oke. kalau buat teman-teman gitu ya, buat teman-teman jangan takut mencoba. Betul. Dan jangan takut untuk mulai. Iya. Oke, mungkin tadi di awal kita lupa nih. Apa sih sebenarnya value yang diangkat dari rangkai live itu sendiri? Dari rangkai live itu sesuai dengan namanya. Kita ingin merangkai 4 poin, 4 pilar fundamental. Yaitu kita bilangnya adalah musisi, pemerintah, bisnis, dan masyarakat umum. Oke. Kita rangkai menjadi satu pertunjukan di mana bisnis bisa memasarkan produknya, artis bisa atau musisi bisa main, bisa tampil, pemerintah bisa menyuarakan bahwa oh ada loh dukungan pemerintah, masyarakat bisa terhibur. Betul. Dan kita ujungnya jadi apa? Kita bisa menjadi roda penggerak ekonomi kreatif. Ya, betul sekali. Walaupun sangat kecil, sangat minim, cuman niatan kita di situ. Ini ternyata kecil, tapi sebenarnya ini kolaborasi yang cukup besar ya ternyata. Dan impact-nya juga besar Iya. juga ya untuk dunia musisi, masyarakat juga, Iya. bisnis. Karena kita belajar juga selama 6 episode rangkai live ini, impact besar itu tidak melulu harus dalam jumlah penonton misalnya, atau dalam jumlah banyaknya sponsor. Karena impact itu bagaimana setiap orang yang terlibat, baik artisnya, baik sampai kru bahkan driver yang nyetirin barang, nganterin barang ke tempat kita syuting gitu, mereka bisa berbicara hal yang sama. Wah mas, ini senang banget sih kita jadi punya harapan lagi untuk berkarya. Udah itu udah satu impact yang nggak ternilai sih. Karena kita ingin membangun rangkai live itu menjadi rumah untuk teman-teman semua. Teman-teman kita ada 4 itu dari pemerintah, jadi Iya. tempat satu rumah bisa nongkrong bareng, semua bisa menyampaikan. Jadi Satu kita bisa karya saling menghargai gitu. Karena jujur kan sekarang susah kan. Betul. Yang satu sponsornya minta A, artisnya minta B, pemerintah minta C, masyarakat minta D. Jadinya ya belundet, jadi susah Iya. gitu. Kita merangkai Ini kita. ya, kita juga selalu ada kredit untuk orang-orang yang terlibat. Betul. Nah, itu kita mungkin satu-satunya konser musik yang memberikan kredit. Kalau film ada kreditnya kan? Iya. Tapi kalian pernah bertanya nggak kira-kira kalau konser itu siapa yang bikin panggung ya? Iya benar. Iya benar. Siapa orang gensetnya ya?
Yang kita tahu artisnya aja yang di depan. Nah kalau Rangkai di Instagram kita udah selalu untuk menghargai. Karena apa sih? Karena yang paling penting tuh di belakang layar. Karena Rangkai itu kolaborasi, ya kita ngerangkai, kita nganggap mereka tuh sama semua. Nggak ada beda-bedanya. Bedanya mungkin mereka dia jadi musisinya, ini jadi krunya gitu. hanya perannya aja yang beda. Betul. Ya sama-sama manusia kan. Oke Nino, kita udah banyak banget sharing-sharing mengenai Rangkai Live, bahkan CHSE pun juga tadi sudah sempat dibahas ya. Benar, udah banyak banget pembelajaran juga nih ya yang Betul. di-sharing ke kita, terus nanti juga buat teman-teman yang Iya. nonton di rumah. Mungkin ada satu kata, dua kata yang bisa disampaikan kepada audiens semua. Dari Bang Rangga, Bang Bram? Ketua-ketuanya biasa dari Oke, dari Bang Rangga. Ya kalau kita selalu ya, ini yang kita selalu suarakan bareng-bareng gitu. Intinya ya, jadi mari mulai merangkai pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Karena kita harus mulai merangkai bersama. Betul. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi kami Oke, ucapkan. jangan lupa Oke. like, comment, subscribe Rangkai Live. Oke, Rangkai Live. Oke, Rangkai Oke. Live. Jangan lupa follow Sekali lagi. Instagramnya juga ya. Benar. Oh, ya, follow Instagram juga ya. Instagram gimana? Rangkai Live. Oke. Kalau mau ngirim portofolio, Oke, bisa langsung ya? boleh dong. Tadi DM terus email. DM kalau nggak ke email rangkailive@gmail.com. Oke, udah lengkap. Nanti bisa di sini kali ya? Oh, nggak bisa? Ya, editor nanti. Oke, Ya, buat banyak dia nih. bingung. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bang Rangga dan Bang Bram juga udah sharing banyak banget mengenai virtual konser dan juga CHSE. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, benar. Nah, tapi sayang nih waktunya sudah sangat mepet, jadi kita juga harus mengakhiri acara pada sore hari ini nih. Nah teman-teman, hari ini kita udah selesai nih ngobrol bareng Rangkai Live Jakarta. Tungguin terus video berikutnya karena kita masih banyak banget video muter-muter di Jakarta bersama Abang None Jakarta.